Tentang kerasukan sendiri dalam Islam itu memang dikenal dan itu memang ada. Tetapi kalau yang dimaksud adalah kesurupan arwah orang yang sudah meninggal, itu tidak mungkin. Tidak mungkin. Saya katakan, kecuali itu hanyalah jin, entah itu korin atau memang setan-setan yang ada di tempat kejadian yang merasuk. Ya. Dan Al-Quran telah menjelaskan bahwa setiap ruh orang yang sudah meninggal itu berada di suatu alam, namanya alam barzakh, alam pendinding. Itu disebutkan dalam surat Al-Mu'minun di ayat 99 sampai ayat 100. Dan arwah orang yang sudah meninggal akan selalu berada di barzakh, tidak akan bergentayangan kemana-mana sampai hari kiamat atau hari dibangkitkan lagi. Halo kawan, jumpa lagi dengan Toro Channel ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Oke kawan, di kesempatan kali ini kita akan membahas masalah Linda yang kesurupan. Apakah Linda itu benar-benar kesurupan di tahun 2016 sehingga kesurupan Linda itu dijadikan petunjuk atau bukti bahwa peristiwa almarhum Vina dan Eki adalah pembinian dan bukan kecelakaan. Itu Rudiana mempercayainya, penyidik mempercayainya bahwa kesurupan itu benar dan bisa dijadikan bukti petunjuk. Menurut saya pribadi, kesurupan itu atau lebih dikenal dengan nama kerasukan itu ya merupakan keadaan tingkat kesadaran seseorang yang bergeser dan ditumpangi oleh jin. Seperti ini, kalau misalnya kesurupan arwah itu memang ada, coba cari orang yang memang katanya betul-betul bisa, yang nggak pernah kenal sama sekali, panggil arwah itu, kemudian ditanyai versi mediator yang memang tidak pernah kenal sama sekali dengan yang bersangkutan. Itu kalau memang beneran arwah orang yang sudah meninggal bisa dipanggil dan dimasukkan ke dalam tubuh. Al-Quran menjelaskan arwah orang yang sudah meninggal itu bisa ketemu dengan kesadaran kita yang masih hidup hanya di alam mimpi saja, bukan dalam kondisi kesurupan, apalagi dipanggil atau kemudian masuk, kemudian menceritakan apa yang terjadi sebelum arwah ini meninggal. Nah, itu tidak dibenarkan kalau dalam akidah Islam. Seperti itu Mas. Ya, kecuali itu hanya sekedar jin yang merasuk saja. Kalau kasus Linda itu sebetulnya bukan kesurupan ya, tapi sejenis depresi. Karena dia mau mengungkapkan sebuah permasalahan pribadinya, itu nggak bisa, maka diungkapkan lewat depresi. Apabila dia berpikiran keras, banyak punya masalah, itu seolah-olah kesurupan, padahal itu depresi atau ungkapan suatu kekesalannya karena dia keluarganya broken home. Itu murni bukan kesurupan, tapi depresi yang dijadikan bahan petunjuk oleh Rudiana CS untuk menjebloskan 8 orang terpidana. Sekali lagi, si Linda itu bukan kesurupan, tapi depresi, halusinasi, dan pelampiasan rasa dendam terhadap kehidupannya yang broken home. Pak Ustadz tadi sempat mengatakan bahwa tidak ada kerasukan arwah yang sudah meninggal karena memang di alam barzakh sampai kiamat nantinya. Nah, tadi dikatakan bahwa kemungkinan itu korin. Nah, kalau korin sendiri itu bentuknya seperti apa? Apakah juga bisa memberikan informasi-informasi yang dialami seseorang semasa hidupnya, Pak Ustadz? Jin korin ini tugasnya adalah membisikkan bisikan-bisikan buruk. Ya, dia tidak bisa ngerasuki orang lain. Karena tugasnya hanya seperti perangkat yang sudah menyatu pada diri seseorang dari lahir sampai orang itu meninggal. Ketika orang meninggal, tidak ada dalil yang jelas di dalam agama, baik dari Quran maupun dari hadis Nabi, korin ini bisa dipanggil. Hanya sekedar sebatas hipotesa dari beberapa ulama saja. Setelah orang meninggal, korinnya akan bergentayangan lagi, korinnya akan kembali kepada koloninya bersama iblis, dan dia bisa membuat fitnah-fitnah di kalangan manusia. Ya, seperti contohnya mengaku-ngaku sebagai ruh orang yang meninggal, atau kemudian menampakkan diri seperti wujud dari orang yang sudah meninggal, berbahasa dengan aksen orang tersebut, serta membocorkan rahasia-rahasia dari orang yang ditemaninya selama dia hidup. Jadi menurut pendapat saya, kondisi mental orang yang kesurupan merupakan serupa dengan orang yang dihipnotis, dan kondisi ibaratnya kondisi pilot di pesawat udara yang dimana orang yang kesurupan itu mengalami disosiasi, sangat mudah untuk dihipnotis. Kondisi ini akan muncul ya ketika seseorang menghindari stres dengan menciptakan kondisi disosiatif untuk mencegah
munculnya ingatan traumatis, ya, akan terjadinya sesuatu hal yang buruk. Jadi kondisi ini merupakan mekanisme seseorang untuk bertahan terhadap stres yang dialaminya. Nah, jadi dengan penjelasan tadi itu, orang itu mudah kesurupan, padahal itu bukan kesurupan, itu sejenis depresi atau melampiaskan kekesalannya, kekecewaannya, rasa dendamnya, dan lain-lain. Dia nggak bisa nahan, makanya dilampiaskan dengan seolah-olah kesurupan. Itu namanya penyakit ya, penyakit psikologi, penyakit kejiwaan, depresi dan lain sebagainya. Tapi ini hanya sebatas perkataan ulama, jadi bukan dalil yang qat'i yang jelas di dalam Quran maupun dari hadis. Yang jelas, Baik. kalau dari pemahaman akidah Islamiyah, korin ini tugasnya hanya sebatas membumbui perkara kemaksiatan untuk kemudian kita selaku manusia tertarik untuk melakukannya. Seperti itu. Tapi merasukinya itu bisa. Nah, perkara bisa atau enggak ini enggak ada yang memvalidasi dari hadis Nabi. Ya, jadi saya dalam hal ini tawakuf, tidak mengatakan iya dan tidak mengatakan tidak. Kalau perkara korin gitu ya. Jadi di tahun 2016 gara-gara si Linda ini depresi, dia kesurupannya nggak masuk akal. Tuh depresi bukan kesurupan ya, cuma pelampiasan rasa dendam, rasa benci, rasa iri, rasa sakit hati terlampiaskan lewat dia kesurupan itu. Setelah dia seolah-olah kesurupan, nah itu rasa-rasa yang negatif itu semuanya bisa loss atau hilang. Walaupun depresi Linda itu yang dikatakan orang itu kesurupan itu bisa menyebabkan 8 orang tak berdosa dihukum seumur hidup, dan yang satunya 8 tahun ya. Itu gara-gara Linda depresi, stres berat, dan itu penyakit jiwa. Kategorinya penyakit jiwa ya. Jadi tidak bisa dibenarkan bahwa itu kesurupan. Itu cuma perbuatan setan yang ada di darahnya Linda dan yang ada di pikirannya Linda. Bukan kesurupan, tapi depresi atau pikiran yang kacau yang menyebabkan 8 orang tak berdosa dihukum seumur hidup. Baik, sebelum saya berbicara soal hukum, saya mau nanya kepada Mbak dan Mas atau pemirsa yang ada di rumah. Kenapa, bagaimana, Ustaz? Bagaimana? Ya, bagaimana sikap kita dalam menyikapi orang yang lindur? Apakah ucapannya ketika lindur bisa dipercaya atau tidak? Tidak, Oke. tidak bisa dipercaya. Artinya bisa disamakan dengan orang yang melindur begitu, Ustaz? Jelas. Karena tadi dari apa yang disampaikan keluarganya juga ingin Mbak Linda ini sembuh. Berarti itu kan penyakit. Dalam hal ini, otomatis orang yang sedang sakit, kenapa harus kita percayai? Karena itu penyakit. Oke. Kesurupan itu kan penyakit. Ya. Tapi Ustaz, Belum lagi pada kalau kita keseharian mungkin sering kali bertemu dengan kasus-kasus seperti ini, Ustaz, menangani orang yang mengklaim dirinya atau diklaim Kesurupan. begitu kesurupan begitu? Sepengetahuan saya untuk masalah kesurupan tuh ya, rata-rata orang memiliki atau rata-rata orang kesurupan itu memiliki permasalahan ya, baik permasalahan sakit hati, masalah trauma, penyimpangan orientasi seksual, syirik, kesedihan yang luar biasa, dan semua itu terakumulasi mendalam dan tidak bisa memaafkan masa lalunya. Itu penyebab kesurupan yang asli. Dan tidak bisa berdamai dengan dirinya sendiri, tidak bisa memaafkan orang lain, serta dendam kesumat yang luar biasa. Itulah juga kondisi hati yang keras. Dia nggak sadar kalau dirinya dia itu nggak sadar kalau dirinya itu baik-baik saja sebetulnya, tapi dianggap gimana ya? Ya begitulah. Untuk lebih jelasnya kita simak ya Ustadz Faizar, ahli pakar ruqyah, menghilangkan jin dan jun, antara kesurupan, apa itu menghayal, apa itu depresi, beliau mengetahuinya. Oke, kita lanjut. Iya. Jangankan orang lain, di keluarga saya sendiri juga ada yang seperti itu, tapi alhamdulillah sudah sembuh. Ya, dan saya tahu kalau betul, kita tahu lihat- persis ketika orang itu mau kesurupan. Oke, kalau kita lihat Apalagi video yang ini tadi- viral, Ustaz. Kalau kita Iya, lihat gimana? video yang viral, Linda yang diklaim tengah kesurupan, bisa dideteksi nggak? Kalau ini memang benar kesurupan atau hanya melindur tadi Ustaz katakan? Dalam hal ini kita mesti ketemu secara langsung dan melihat begitu ya. Kalau hanya sekedar mendeteksi atau menerawang, itu rawan fitnah, bahaya. Dan saya Ciri-cirinya apa sarankan Ustaz biasanya kalau berdasarkan ketemu langsung? Sebentar, saya sampaikan dulu yang secara hukumnya ya. Karena Rasul sudah menjelaskan bahwa setiap setan yang merasuki tubuh manusia itu disifati dengan kadhub. Ini pakai sighah mubalaghah dalam bahasa Arab. Kadhub artinya berarti sangat-sangat pendusta. Dan sedikit sekali dia itu berkata jujur.
Karena ini sifat dari setan yang disebutkan Rasulullah di dalam hadisnya. Kemudian setiap jin yang masuk ke dalam tubuh manusia itu tidak jin yang netral. Jin yang netral gimana? Dalam surat Al-Jin dikatakan wa anna minna sholihuna wa minna duna dzalik kunna tara'iqa qidada. Di antara kami ada jin yang baik, ada jin yang jahat. Kami menempuh jalan hidup kami masing-masing. Tetapi Rasul sudah menegaskan setiap jin yang masuk ke dalam tubuh manusia secara otomatis dia dikatakan sebagai setan. Jangankan yang merasuk, ketika dia hanya numpang ngekos, dia cuma tidur di hidung manusia malam hari saja, itu disifati sebagai setan. Idza staiqaza ahadukum min manami falyastansir thalathan fa inna syaitana yabitu ala khaysumih. Apabila kalian bangun dari tidur, hendaklah beristinghfar, ngirup air, kemudian dikeluarkan lagi airnya dari hidung, karena setan bercokol di hidungnya. Maka otomatis setiap apa yang disampaikan, setan ini kan sifatnya fasik. Sedangkan Al-Quran menjelaskan bahwa setiap apa yang dikabarkan oleh makhluk-makhluk yang fasik, kita harus mentabayuni, mengklarifikasi, seperti itu. Nah, dalam kondisi orang kesurupan, layaknya mirip-mirip orang yang sedang dalam kondisi mimpi, dalam kondisi lindur, karena dia tidak berkata dengan kesadaran yang full. Sama seperti orang yang, mohon maaf, sedang depresi, sama seperti orang yang dalam kondisi kehilangan Berarti akal. musrik Maka ya, Ustadz, kalau apa yang meyakini hal menjadi tersebut. Ya Ustadz Faizar, jadi hukumnya apa? Musyrikkah kita kalau mempercaya hal-hal tersebut, Pak Ustadz? Bentar, ini ada suara goib ini. Ada yang masuk, nggak tahu suara siapa. Aduh, saya jadi ngeri, Pak Ustadz. Pak Ustadz. Bukan kaitannya Oh, dengan ini dari kan, atau saya gimana? via Zoom ada yang masuk soalnya. Tadi sampai mana saya bahas? Ya intinya perkataan orang yang kesurupan ini mirip orang yang sedang dalam kondisi tidak sadar full. Dalam Oke. segi Baik, baik. hukum Islam ya tidak bisa kita percaya 100% seperti itu.